Orang tua anak yang jenazahnya tidak dimakamkan disebut jarang bergaul dengan tetangga. Para tetangga mengenal keluarga penyimpan jenazah di Pemalang, Jawa Tengah berprofesi sebagai buruh tani dan serabutan, sedangkan putri mereka yang meninggal dunia, SAR 14 tahun yang mayatnya disimpan bersekolah di SMPN 3 Moga. Selama di sekolah, SAR dikenal sebagai murid yang pandai dan mudah bergaul. Kita bergabung bersama dengan kontributor iNews di Pemalang, Jawa Tengah untuk mendalami informasinya. Selamat malam, Suryo. Selamat malam, Mas. Ya, informasinya simpang siur mengenai berapa lama sebetulnya jenazah tersebut disimpan. Iya, sampai sekarang memang kondisi simpang siur ini belum bisa terpecahkan. Bahkan memang dari Polres Pemalang juga Polda Jawa Tengah berencana untuk melakukan otopsi mayat karena memang kemungkinan apa ada dugaan pidana atau apa yang bisa jadi terhadap si SAR ini atau si Anggi. Kemudian sampai saat ini juga dari Polres Pemalang dan Polda Jawa Tengah masih melakukan olah TKP lagi, kemudian melakukan trauma healing juga kepada keluarga agar mereka bisa lebih terbuka lagi, karena keterangan dari kemarin sampai tadi juga masih sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Demikian, Mas. Dan juga kondisi lingkungan memang cukup mengkhawatirkan karena warga di sekitar ini mencurigai ada sesuatu dengan keluarga ini karena menutup dengan kondisi putrinya seperti itu, sehingga mereka mengharapkan ada kejelasan dari kematian si Anggi. Ya, Suryo, apa yang dicurigai oleh warga? Soal penyebab kematiannya kah? Atau ada hal-hal lain? Ya, karena selama ini warga kalau mau menengok atau mau melihat atau sekedar mengabarkan kepada si Anggi ini atau si SAR ini, mereka tidak pernah tidak diperbolehkan dan mereka hanya dikatakan bahwa sedang sakit. Beberapa warga yang berusaha untuk menjenguk juga tidak diperkenankan untuk melihat selama 2 bulan terakhir, itu hanya dikatakan memang sedang sakit. Sehingga ketika ketahuan sudah meninggal, warga ini cukup kaget dan sekarang ini terjadi kekhawatiran warga untuk berbuat lebih jauh, dan itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Sehingga tadi dari pihak Turap juga pihak Polsek dan Polres mengumpulkan beberapa tokoh untuk mendinginkan suasana ini. Ini ada kaitannya dengan hal-hal klinik tidak yang dilakukan oleh keluarga yang dimaksud? Dari kebiasaan di keluarga ini memang tidak ada. Mereka memang cukup tertutup dari warga sekitar, namun tidak ditemukan ritual atau klinik atau sesuatu yang mencurigakan dari ritual-ritual atau kebiasaan mereka. Karena selama ini mereka keluarga ini kemarin ketika kita tanya atau tadi menjawab bahwa mereka selama ini juga menjalankan ibadah karena mereka Muslim, ya seperti biasa orang-orang Muslim. Demikian, Mas. Oke. Apakah ada potensi ditetapkan tersangka? Sampai sekarang memang belum ada ke arah tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan karena dari Satreskrim juga dari Polda Jawa Tengah terus memantau kondisi ini, karena tidak hanya satu, karena di rumah itu juga beberapa waktu yang lalu, sekitar 2-3 tahun yang lalu, juga ada yang meninggal dan tidak dimakamkan selama 5 hari, dan dimakamkannya juga khusus di dalam kamar di komplek rumah tersebut, sehingga ini cukup mencurigakan. Maka akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Terima kasih Suryo Soekarno, laporan Anda langsung dari Pemalang, Jawa Tengah. Kita ke informasi berikutnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud masih diperiksa penyidik KPK. AGM diperiksa bersama 6 orang lainnya yang ditangkap di Jakarta. Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Abdul Ghafur Masud masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk Ghafur bersama 6 orang yang merupakan ASN Pemkab Penajam Pasir Utara dan pihak swasta di Jakarta. Sementara 4 orang lainnya ditangkap di Kalimantan Timur. Penangkapan Ghafur terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Pasca OTT, KPK menyegel ruang kerja Bupati dan PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Mulyadi. Selain ruang kerja, rumah dinas keduanya juga disegel. Sementara pengamanan di rumah dinas dan lingkungan Pemkab diperketat. Pemirsa, kita akan berdiskusi bersama dengan Febri Diansyah, pegiat anti korupsi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Febri. Mas Febri, nampaknya audionya belum dibuka. Mas Febri? Ya. Ya, sudah terdengar suaranya. Mas Febri, saya langsung ke pertanyaan ya. Apa komentar Anda mengenai penangkapan yang dilakukan di Penajam Pasir Utara? Ya, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, apalagi ini kepala daerah ya, tentu saja yang pasti kalau terkait dengan pokok perkara kita harus tunggu nih pengumuman dari pimpinan KPK secara resmi maksimal 24 jam. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat data tentang kepala daerah yang diproses oleh KPK, sebenarnya sampai dengan saat ini untuk bupati atau wali kota atau wakilnya itu sudah lebih dari 140 orang yang diproses oleh KPK. Sebagian besar itu akhir-akhir ini memang melalui operasi tangkap tangan, terutama tahun 2018 dan tahun 2019. Dan ada sekitar 22 orang gubernur kalau dari data resmi yang ditampilkan di website KPK yang diproses. Itu artinya apa? Praktek korupsi di daerah ini masih menjadi praktek korupsi yang jamak terjadi. Meskipun kita belum tahu untuk daerah yang kepala daerah yang sekarang sedang diproses ini, apakah dugaan suapnya itu terkait dengan proyek? Dia kebanyakan kan terkait dengan proyek pengadaan dan juga gratifikasi yang lainnya, atau ini terkait dengan proses perizinan lahan misalnya, atau ada ijon lain ke depan yang kita belum bisa ketahui saat ini. Nah, itu yang paling penting sebenarnya diidentifikasi lebih lanjut dan kita tunggu pengumuman resmi dari KPK. Seharusnya sih besok malam ini atau besok bisa dijelaskan. Oke, soal proyek Ibu Kota Baru ini juga menarik untuk dibahas. Mengapa KPK perlu memelototi betul-betul proyek yang sedang dilakukan di Ibu Kota Baru? Ini kaitannya setelah Bupati Penajam Pasir Utara tertangkap. Ya, saya pernah baca ya, sejak Maret 2020, artinya 2 tahun yang lalu lah ya, itu KPK pernah mengatakan melalui juru bicara bahwa KPK akan ikut memantau atau mungkin dalam konteks pencegahan ya, rencana pemindahan ibu kota baru tersebut. Tapi kita belum lihat secara konkret apa yang sudah dilakukan oleh KPK, karena tadi saya cek di laporan tahunan KPK yang disampaikan untuk akhir Desember tahun 2021 kemarin, itu tidak ada penjelasan spesifik tentang upaya pencegahan yang dilakukan KPK terkait dengan rencana pemindahan ibu kota baru itu. Padahal ini sangat penting karena kalau kita lihat dari anggaran saja ya, Kemenq sudah menyatakan dan di pemberitaan sudah cukup banyak ya anggarannya, misalnya disebutkan di sini kebutuhan lebih dari 400 triliunan rupiah, sebagian dari APBN dan sebagian dari sumber-sumber yang lain. Ini kalau penjelasan Ibu Menkyu beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? Dari aspek penggunaan keuangan negara dan juga kewenangan negara, jadi jangan keliru ya, ketika sumber dana itu tidak berasal dari APBN, bukan berarti itu tidak termasuk keuangan negara. Karena keuangan negara itu bisa lebih luas, keuangan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Tapi poin utamanya adalah apakah ada otoritas dan kewenangan negara di sana dalam pengelolaan keuangan tersebut. Jadi kita tidak bisa mempersempit, proyek ini bukan dari APBN, berarti relatif aman dan tidak usah khawatir. Jangan terburu-buru menyimpulkan seperti itu. Tapi kita perlu lihat ada budget yang sangat besar yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota baru ini.
kita tentu saja ingin penggunaan anggaran tersebut dan implementasi anggaran tersebut itu betul-betul clear dan bersih. Nah, mestinya fungsi-fungsi pencegahan KPK bisa masuk ke sana. Tapi sayangnya kita belum melihat ya informasi yang lebih detail terkait dengan upaya pencegahan tersebut. Dan yang kedua, selain soal anggaran, yang sering kali jadi problem di korupsi-korupsi di daerah adalah terkait dengan status lahan, perizinan lahan tersebut, pemindahan alih fungsi atau alih status dari lahan-lahan, apakah hutan, perkebunan, atau ada pertambangan. Itu bagaimana mekanismenya agar tetap clear dan juga tidak ada potensi transaksional di sana. Nah, dalam konteks inilah identifikasi secara lebih mendasar itu menjadi penting dilakukan oleh instansi-instansi memiliki kewenangan untuk itu. Oke, pelajaran apa tentu yang harusnya dipelajari oleh semua pihak mengenai OTT di Penajam Pasar Utara? Kalau pembelajaran terkait dengan OTT sebenarnya sudah cukup banyak ya, terutama bagi kepala daerah. Ya, memang sudah saatnya berhenti untuk melakukan korupsi, tidak memperjualbelikan kewenangannya misalnya. Tetapi kita punya satu persoalan yang cukup serius kalau kita lihat dari data-data penanganan kasus korupsi kepala daerah, atau kalau kita buka lebih jauh itu terkait dengan penanganan kasus korupsi dengan dimensi jabatan politik. Kita tahu persis untuk jadi kepala daerah itu nggak murah. Ada yang namanya donatur politik, dan mereka harus dibayar atau dikembalikan sebagai, katakanlah sebagai utang suatu hari ketika kepala daerah itu menjabat, atau biaya-biaya politik lainnya, atau biaya-biaya untuk memperkuat afiliasi politik dan pengaruh dari kepala daerah atau pejabat-pejabat politik tertentu. Ini soal sistem, ini masalah yang cukup serius. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya yang harus diklirkan dalam upaya pencegahan yang dilakukan. Tidak cukup hanya KPK, para pimpinan partai politik juga harus terbuka. Jangan sampai pimpinan parpol hanya bicara, misalnya ya, ketika ada OTT pimpinan parpol bicara, kami menghormati proses hukum, silahkan proses meskipun itu kader kami, itu baik. Tetapi yang lebih baik adalah agar pimpinan parpol mengambil tindakan yang lebih konkret untuk melakukan perubahan sistem politik yang mendorong orang-orang atau pejabatnya untuk korup. Meskipun sistem tidak bisa juga disalahkan ya, yang korup tetap saja korup, yang lain tetap bisa berjuang secara bersih, misalnya seperti itu. Terima kasih Mas Febri Diansyah, pegiat anti korupsi, sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, seorang wanita di kota Kediri, Jawa Timur diringkus polisi setelah menganiaya anak di bawah umur. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.